Ngeri nih. Presiden Jokowi terlibat skenario kudeta PKB oleh PBNU. Sekarang lagi rame. PBNU membentuk pansus sendiri ya, untuk mengembalikan PKB ke kitanya, ke NU. Walaupun NU pernah bilang bahwa dia tidak berpolitik, tapi ya inilah politik ya. Gimana nih? Ini kok tiba-tiba melibatkan Pak Jokowi ya? Nah, ini pembuat sebenarnya informasi ini ketika menumpang pada tren informasi yang ada. Jadi polanya itu hampir sama dengan yang tadi, cari trending topik, kemudian mereka dompleng di situ. Oh, oke. Nah, dan isu ini lagi seksi, lagi naik daun, ya udah dipanasin lah sama mereka. Dan judulnya itu bikin kita geleng-geleng kepala. Presiden Jokowi terlibat skenario kudeta PKB oleh NU gitu ya. Nah, setelah kita coba cek apakah ini adalah informasinya benar atau tidak, ya kita coba secara faktanya kita pretelin satu-satu gitu ya. Nah, ini thumbnail yang pertama muncul itu adalah kira-kira judulnya ya, ada keterlibatan Jokowi di balik skenario NU akan kudeta PKB, illustration by Gaspol. Nah, ini setelah kita cek tidak ada informasi sahih ya. Sahih itu dalam arti media massa, penjelasan dari narasumber yang bersangkutan, penjelasan dari narasumber yang berkompeten gitu kan. Ada banyak narasumber tapi tidak semuanya kompeten gitu ya. Nah, misalkan dalam hal ini adalah konflik antara NU dan PKB. Belum ada kedua pihak ini menyatakan ada keterlibatan Presiden Jokowi. Nah, informasi itu saya coba telusuri, itu nggak ada. Nah, artinya dugaan besar saya ini adalah hoax gitu ya sampai saat ini. Dan begitu juga ketika di thumbnail ini ini dia bukan ngomong soal bukan ngomong soal Jokowi cawe-cawe atau terlibat, enggak, tapi materi-materi lain yang dijelaskan yang ada di situ. Dan ada juga di sini di gambar ini ada AHY ketemu Jokowi. Nah, itu bukan membahas masalah ini juga gitu. Tapi dimasukin ke sini. Dan ada juga artikel yang diambil yang disisipin di berita ini juga. Kemudian ada berita dipisahkan oleh Kunut, disatukan oleh Tambang, juga dimasukkan ke dalam narasi di sini. Dan seolah-olah narasi yang ada itu mendukung yang penjelasan presiden terlibat di skenario NU kudeta PKB. Dan itu semua kita cek, itu semua informasi tidak terverifikasi. Sampai saat ini besar dugaan saya itu adalah hoax. Pengamat yang bicara soal ini pun nggak ada ya sama sekali. Nggak ditampilkan juga. Nggak ada. Jadi ini bukan dia ngomong itu, cuman diambil seolah ngomong Jokowi dalam pusaran. Kalau ada pengamat siapapun, Rocky Gerung, Hendry Satrio atau siapapun yang mengatakan itu bisa jadi kita nyatakan itu memang informasi biasa ya. Jadi ya pengamat memperkirakan sesuatu. Tapi kalau ini cuman tempelan-tempelan gambar-gambar yang dicomot tanpa ada sedikit pun orang yang bilang itu. Nggak ada. Jadi judul thumbnail depan dengan isi video asli yang ada itu nggak ada kaitan apapun. Jadi mesti kita klarifikasi juga teman-teman bahwa dalam konteks jurnalistik, kalau kita menyatakan sesuatu, apalagi melibatkan orang, hal-hal yang sensitif, itu mesti ada narasumber yang mengatakan itu. Kalau tidak ada narasumber yang mengatakan itu, tidak ada soundbite yang masuk di situ, tidak ada ucapan, omongan, maka itu kita bisa nyatakan itu adalah informasi hoax gitu. Dan ini yang dilakukan. Atau kalau nggak hoax, minimal kita masih ragukan keabsahannya, karena tidak ada sedikit pun orang yang mengatakan itu dalam video yang dia atau narasi yang dia sampaikan. Nah, ini Gaspol ya akunnya. Garis politik. Cuman yang ini agak subscribernya luar biasa ini. Udah biasa ya. Dan yang agak subscribernya 103.000. Yang agak mengerikan ya, dia berani properti by Gaspol. Padahal gambarnya dicomot dari mana-mana. Dan jumlah penonton dia dari total video dia semua itu sudah 35 juta. Bergabung baru 2020,
videonya sudah 2000. Udah 2000. Jumlah videonya. Jumlah video 2000. Berarti dia tuh sehari bisa 5 tuh Nil. Oh, bisa jadi. Sehari 5, sebulan dia udah bisa memproduksi 100.500 berita. Banyak banget tuh. Dan gayanya begitu ya. Ya, oke, hampir sama. Jokowi tangkap, ini sikat. Mm-mm. Jokowi ditangkap. Anak Jokowi terseret KPK. Yang kayak gini-gini Ya. yang clickbait ya. Clickbait. Ini contoh nih ada video yang diberikan properti. Ini kalau dibiarkan nih ya udah kayak begini nih. Jadi Copyright-nya dilanggar. copyrightnya kan? dilanggar. Melanggar undang-undang copyright kena berapa? Kena pasal berapa nih? Ini yang namanya begal digital ya kayak gini nih. Begal. Ada orang yang memproduksi video. Misalkan dia pergi dengan timnya ke Gunung Semeru, bikin wawancara di sana, kemudian taruh di YouTube, kemudian ada orang yang tinggal ngambil doang tuh comot-comot tanpa mengeluarkan biaya, cuman menggunakan kuota. Padahal tim tadi udah Ngabisin duit investasi. banyak Iya. banget gitu. Udah investasi banyak. Itu yang terjadi sekarang. Semoga aja Google nanti, YouTube dalam nanti bayar royaltinya ke pemilik Ya, gambar. benar. Oke. Jadi akun Gaspol mengeluarkan informasi hoax tentang Presiden Jokowi terlibat skenario kudeta PKB oleh NU yang sampai sekarang belum ada satupun orang yang menyatakan Informasi itu. sahihnya nggak Informasi sahihnya tidak ada. Jadi kita tentang hoax ya. Sepakat ya? Hoax. Oke. Berikutnya. Nah, ini saya juga terima informasi ini dan saya dapat juga, dan banyak juga orang yang percaya dengan informasi ini. Peristiwanya memang ada tokoh NU, bukan tokoh NU sih, udah dibantah, ada orang yang mengatasnamakan PBNU datang ke Israel, bertemu dengan presiden Israel untuk ngobrol-ngobrol dan lain-lain lah ya, studi banding dan lain-lain. Video Presiden Israel berterima kasih kepada tokoh NU dengan kedatangan orang-orang Indonesia yang diwakili oleh beberapa aktivis muda Nahdlatul Ulama. Ini bener nih beritanya nih, infonya. Kalau infonya saya sudah verifikasi, dia kan berbahasa, videonya itu berbahasa Inggris ya, yang disampaikan oleh pejabat Israel, dan namanya Presiden Herzog. Dan dia ketika itu menyampaikan tentang ulang tahun negaranya yang ke-76.